Halo semua, kali ini kita akan kembali membahas hal penting tapi sering dianggap sepele sama orang. Yap, sesuai judul aja ya. Ini karena banyak yang nanya juga sih. Rata-rata banyak yang nanya begini. Om, kalau kita suami istri bisa nggak satu kamar di kamar kelas 2? Dari kalimat ini sepertinya merujuk ke kapal KM Sinabung, KM Kelut, dan KM Kelimutu ya. Karena tinggal kapal itu aja yang masih menjual tiket kamar kelas 1 dan kamar kelas 2. Sebenarnya kalau kalian memperhatikan video saya saat saya ngetrip di kapal, saya sudah mengatakan hal ini saat saya berada di KM Kelut dan KM Sinabung. Sering sekali banyak yang bertanya ke kita, Bang, untuk kelas 2-nya boleh dicampur nggak Bang untuk suami istri? Kami seringnya di kelas 2 dipisah. Nah, ini jadi problema ya. Problema keluarga kalau untuk di kelas 2 ya, atau yang mengambil kelas 2. Sistem kelas 2 memang pisah ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Memang seperti itu, walaupun keluarga memang harus dipisah. Tapi sepertinya banyak yang tidak memperhatikan dan mendengarkannya. Maka dari itu saya bikin video ini supaya orang-orang bisa nandain atau bisa notice. Kita langsung bahas aja, nggak usah pakai bumper video. Kan kalian sudah tahu siapa saya toh. Kalau suami istri itu berangkat berdua doang, berangkat cuma 2 orang aja tanpa bawa anak atau bawa yang lain, cuma berdua ya suami istri, lebih baik kalian ambil kamar kelas 1 ya. Kamar kelas 1 tapi 1A. Kan 2 orang doang. Kalau suami istri bawa 2 anak, itu baru pilih yang kamar kelas 1B. Kalau kamar kelas 2 itu biasanya untuk solo traveler atau penumpang yang berangkat sendirian, tapi nggak mau ada gangguan orang lain atau fobia di tempat keramaian. Kamar kelas 2 itu satu ruangan khusus pria dengan pria, wanita dengan wanita. Tidak bisa campur pria dengan wanita dalam satu kamar. Mungkin bisa satu kamar jika satu keluarga besar. Suami istri bawa 2 anak, suami istri bawa 2 orang tua ya. Orang tua ini suami istri ini contohnya bawa bulangnya atau bawa tigan atau bawa opa oma gitu kan. Atau satu orang tua dengan 2 anak dan adik atau kakak. Atau contoh lainnya, seorang ibu bawa 3 orang anak laki-laki yang masih bocah sama babysitter, adik atau kakak dari ibu yang bawa anak ini. Ya intinya memang satu keluarga dengan jumlah 6 atau 8 orang, itu mungkin bisa. Dengan kata lain, rombongan keluarga. Kamar kelas 2 itu pastinya selalu banyak penumpang yang bisa dikatakan kamar favorit penumpang yang beli tiket kamar kelas, baik itu di KM Kelut atau di KM Sinabung. Kan nggak mungkin di dalam kamar yang isinya 6 dan 8 penumpang, 5 pria, 1 wanita di dalam kamar, atau 6 pria dengan 2 wanita di dalam kamar. Begitu juga di kelas 1. Kalau bukan suami istri atau jalan sendiri, pasti akan dipisah antara laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Pikiran kita kan bisa kemana-mana tuh kalau ada yang lihat penumpang kamar kelas 2 yang cewek masuk ke kamar cowok. Begitu juga sebaliknya. Walaupun itu memang suami istri yang sah dan nggak mungkin nyeleneh, tetap dipisah supaya orang lain yang lihat tidak punya pikiran yang melenceng. Jadi daripada salah sangka di antara penumpang lainnya antara kelas ekonomi dengan kelas 2, penumpang kelas ekonomi lihat, wah bebas sekali wanita ini masuk ke kamar laki-laki di kamar kelas 2. Ntar diviralin karena ketidaktahuannya itu. Lebih baik memang dipisah. Orang lain kan hakikatnya nggak mau tahu. Mau suami istri kek, kakak adik kek, orang kan nggak mau tahu. Bener nggak? Makanya kelas 2 itu penumpangnya dipisah antara laki-laki dengan pria, wanita dengan perempuan. Kalau kamar kelas 1 itu udah pasti biasanya kamar untuk pasangan suami istri atau partner kerja jika pria dengan pria, wanita dengan wanita. Atau satu keluarga. Biasanya kalau satu keluarga ambil kelas 1B yang isinya 4 bed atau 4 tempat tidur. Seperti contoh saat saya ngetrip dari Jakarta ke Ambon naik KM Gapulu. Pada saat trip itu saya berada di kamar kelas 1B bersama mama saya dan oma-oma saya. Itu sah karena memang saya ngetrip bersama keluarga saya. Dari Ambon ke Bitung, itu juga saya ambil kamar kelas di KM Sangiang. Dari Ambon ke Bitung naik KM Sangiang, saya juga berada di dalam kamar kelas. Untuk saat ini, kamar kelas di KM Sinabung itu AC-nya sangat dingin, berbanding terbalik dengan KM Tidar. Jadi kalau misalnya ada yang mau ambil kamar kelas di KM Sinabung, kalian wajib bawa jaket dan selimut tebal. Jangan sampai seperti saya yang sampai sakit dan kehilangan suara karena terlalu dingin di dalam kamar. Ini saya bahas di kamar kelas 2 yang ada di KM Kelut, KM Sinabung, dan KM Kelimutu. Bahan ini tidak berlaku untuk kapal yang tiket add-on.
Karena di kapal lain, selain ketiga kapal ini masih menyediakan fasilitas kamar kelas. Ruangan kamar kelas 2 di kapal lain sudah kita bahas pada video yang berjudul episode EK3, EK4, EKW, dan Ekonomi. Pasti setelah ini akan ada yang bertanya, Bang, bisa sewa kamar nggak di dalam kapal? Tidak ada sewa-sewa kamar lagi di dalam kapal. Bang, bisa nggak upgrade tiket ekonomi ke kelas 2? Atau dari kelas 2 ke kelas 1? Atau dari kelas ekonomi ke kamar nakoda, Bang? Tidak ada istilah upgrade tiket di dalam kapal Pelni dan tidak ada transaksi di dalam kapal. Yang begitu itu biasanya di kapal swasta. Tapi, hey, kok minta ke kamar nakoda? Sekalian aja ke kamar mesin kapal. Bang, kalau kamar kelas 2 itu di booking khusus untuk pasangan suami istri bisa nggak, Bang? Bisa sih, ya bisa aja. Kalau memang sanggup. Caranya tinggal beli aja 6 tiket kamar kelas 2. 6 tiket kamar kelas 2. Contoh berangkat dari Surabaya ke Bitung, naik KM Sinabung. Nah, bayar aja tiketnya untuk 6 orang. 2 nama kalian yang suami istri, sisanya pakai KTP tetangga kalian. Bang, bisa nggak bayar ke ABK khusus untuk pasutri? Hello? Kan sudah saya bilang di awal, penumpang kamar kelas 2 itu sangat banyak dan bisa dikatakan paling difavoritkan penumpang untuk berlayar. Ruangan kamar kelas 2 itu jarang ada yang kosong untuk satu kamar. Mau kalian sogok bagaimanapun untuk satu kamar kosong khusus untuk kalian, tetap aja nggak bisa. Mau kalian kemanakan penumpang lainnya yang akan naik dari pelabuhan selanjutnya? Suruh ke kelas ekonomi. Mana mau mereka? Makanya daripada nanti ribut dan ribet kalian harus bayar 6 tiket, mending sekalian aja ambil tiket kamar kelas 1. Nggak ribet kok, apalagi kalau kalian memang sanggup bayar lebih. Tapi kalau budget kalian pas-pasan, udahlah ekonomi aja. Selisih harga tiket ekonomi ke tiket kamar kelas 1 itu sangat besar. Selisihnya itu bukan 200 atau 500 ribu. Jauh dah pokoknya. Harganya hampir sama dengan harga tiket pesawat. Ini kita bicara peraturan yang sudah disahkan sejak tahun 2024 kemarin. Jadi kalau ada yang bilang, saya berlayar dengan kapal Pelni di tahun 2018 bisa bayar nambah di dalam kapal, Bang. Di tahun 2011 saya berlayar dan bisa bayar begini, Bang, bla 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 bla. Itu udah nggak berlaku lagi di tahun sekarang. Kenapa? Pastinya orang yang kalian ceritakan itu juga sudah pensiun ya, sudah pensiun dan sudah turun dari kapal. Jadi ceritanya udah nggak laku lagi itu. Sering sekali banyak yang bertanya ke kita, Bang, untuk kelas 2-nya boleh dicampur nggak, Bang, untuk suami istri? Kami seringnya di kelas 2 dipisah. Nah, ini jadi problema ya. Problema keluarga kalau untuk di kelas 2 ya, atau yang mengambil kelas 2. Sistem kelas 2 memang pisah ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Memang seperti itu, walaupun keluarga memang harus dipisah.